Halis B menegur Sairan, kenapa ia tidak pernah memberitahukan jika Yusuf adalah saudara jauhnya. Halis B memutuskan jika Yusuf akan bekerja di sini untuk sementara waktu. Mendengar ini, Ferit dan Sairan hanya terdiam tidak berkutik. Mereka benar-benar bingung jika Yusuf ternyata senekat ini. Bahkan tiba-tiba pemuda itu mencium tangan Halis B sebagai tanda terima kasih. Halis B mengatakan kedatangan Yusuf ke sini adalah ingin bekerja dan belajar. Dia pemuda yang harus dijadikan contoh karena telah merawat ibunya. Mendengar itu, Ferit benar-benar marah. Menurutnya, Yusuf tidak belajar dari kejadian kemarin. Biar dia jera, Ferit akan mengulangi pelajaran itu kepada Yusuf. Sairan mengatakan jika Yusuf bukan siapa-siapa lagi baginya. Ia juga merasa tidak tahu kenapa mantannya itu bisa sampai ke rumah ini. Ferit sangat kesal dan marah kepada Sairan, sebab sejak kejadian kemarin, dia telah menyeretnya ke dalam situasi seperti ini. Sairan berjanji akan berbicara dengan Yusuf, akan tetapi itu justru membuat Ferit semakin marah. Ferit mengancam Sairan jika dia tetap menemui Yusuf tanpa seizinnya, maka ia tidak akan pernah membantunya untuk masuk ke universitas. Peristiwa ini membuat Ferit tidak betah di rumah. Abidin sangat kaget melihat Yusuf dibawa berkeliling oleh Latif. Ia tampak bingung lalu kemudian menghubungi Ferit. Dari situ, Abidin jadi tahu jika mulai hari ini Yusuf bekerja di rumah Ferit. Ferit memberitahu Abidin jika ia ingin memberi Yusuf pelajaran karena telah mengganggu kehidupannya. Di sisi lain, Sairan juga menghubungi Suna, memberitahu jika Yusuf telah berbicara dengan Halis B dan ia mengaku sebagai saudara jauh darinya. Mendengar itu, Suna juga ikut kesal. Setelah itu, Suna memberitahu Sairan jika dirinya dan ayahnya akan datang ke mansion. Dan di luar, Abidin telah menjemputnya. Ferit ternyata pergi untuk berlatih tinju. Mungkin itu ia persiapkan untuk menghadapi Yusuf. Selesai latihan, seorang wanita mendekatinya. Dari kejauhan tampak seorang lelaki yang tidak senang dengan kebersamaan mereka. Maklum, semua orang di negeri ini kenal Ferit. Dia dikenal sebagai pria playboy, jadi banyak lelaki yang iri kepadanya. Ferit akhirnya pulang karena diberitahu jika Kazim akan datang ke mansion. Sementara itu di dapur, Yusuf diinterogasi oleh para pelayan. Sebab mereka penasaran kenapa selama ini Yusuf tidak pernah diperkenalkan Kazim. Ketika ayahnya datang, Sairan tiba-tiba merasa pusing dan hampir pingsan. Dia membayangkan ayahnya akan marah besar jika melihat Yusuf. Sairan akhirnya dibawa Fuad dan Ifakat masuk ke dalam kamar. Begitu mendengar putrinya sedang sakit, Kazim lalu menemuinya. Dia seolah memberikan nasihat agar putrinya itu terbiasa jauh dari keluarga. Gulgun meminta Suna untuk mengantar Sairan ke kamar. Di sisi lain, Pelin dan teman lelakinya sedang menunggu Ferit. Rencananya mereka akan makan bersama. Dan tak lama kemudian Ferit datang. Ia langsung excited dengan makanan yang disiapkan Pelin. Setibanya di kamar, Suna langsung sehat. Ia mengaku kepada Suna hanya berpura-pura. Ia hanya mengaku takut jika disiksa ayahnya karena melihat Yusuf. Pelin curhat kepada Ferit jika Suna telah menyerangnya. Mendengar itu, Ferit akan mengkonfirmasi langsung dengan orangnya. Ferit lupa jika mertuanya datang ke mansion, jadi ia harus berpamitan yang membuat Pelin sangat kecewa. Untuk sementara waktu, Suna akan menjadi asisten Fuad. Hanya saja ia tidak bisa menghilangkan sifat groginya. Tanpa sengaja ia menjatuhkan cangkir. Saat itulah kejadian di masa lalu menghantui pikirannya. Suna sangat takut jika kejadian ini akan menjadi tanda kesialan untuknya. Fuad memegang tangan Suna untuk menenangkannya. Tiba-tiba dari belakang muncul Asuman yang melihat peristiwa itu. Dari situ Asuman berpikir juga suaminya sudah mempersiapkan untuk mencari pengganti dirinya. Sairan mengatakan kepada Suna jika dirinya saat ini sedang bingung bagaimana cara mengusir Yusuf. Masalah di rumah ini terlalu banyak, apalagi dengan hadirnya mantan pacarnya itu. Suna mengingatkan jika apa yang dialami Sairan saat ini belum apa-apa jika dibandingkan dengan yang mereka alami di masa lalu. Jadi Suna sangat yakin jika adiknya itu bisa melewati ini. Halis B bertanya kepada Kazim apakah ia memiliki saudara jauh seorang pemuda. Tentu saja Kazim merasa bingung dengan pertanyaan ini. Dan untuk menjawab rasa penasarannya, ia ingin melihat pemuda itu. Sementara itu di luar, Yusuf dihadang oleh Sairan dan Suna. Mereka menuntut agar Yusuf segera meninggalkan rumah ini. Dari tadi Kazim melihat dan mendengarkan percakapan mereka.
Dia ingin bertanya banyak hal dengan Yusuf. Hanya saja seorang karyawan memanggil Yusuf untuk membantunya. Kazim akhirnya berpamitan untuk pulang, namun ia merasa masalahnya dengan Suna belum selesai. Seiran sangat khawatir jika kakaknya itu akan disiksa ayahnya lagi. Ferit tiba di rumah dan ia melihat Yusuf. Seketika itu juga ia mencekiknya. Ferit mengancam agar Yusuf pergi dari kehidupannya dan Seiran. Sesampainya di kamar, Ferit melihat Seiran sedang sedih. Istrinya itu protes, kenapa dalam situasi seperti ini Ferit justru bersama Pelin. Abidin merasa prihatin melihat Suna menangis. Ia sendiri tidak tahu ada apa dengan gadis itu. Abidin akhirnya menghubungi Ferit dan memberitahukan hal ini. Ferit langsung menghampiri Seiran yang ternyata juga sedang menangis. Dia bertanya apa yang terjadi hari ini. Seiran menceritakan jika Suna berbicara dengan Yusuf dan kepergok ayahnya. Di sisi lain, Suna menjadi bulan-bulanan kemarahan ayahnya. Beruntung momen itu tidak berlanjut ketika Ferit menghubungi Kazim. Ferit mengatakan jika terjadi kesalahpahaman. Maka dari itu, Ferit memohon agar Kazim tidak menyalahkan Suna. Ferit selalu melihat Seiran dan Suna ketakutan di hadapan ayahnya. Jadi ia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Ferit memberitahu Seiran jika masalahnya telah selesai. Tiba-tiba Seiran memeluk Ferit dan mengucapkan terima kasih. Hanya saja Ferit masih ragu-ragu untuk membalas pelukannya. Seiran akhirnya berjanji akan melakukan apapun untuk Ferit. Dia tidak akan lagi menemui Yusuf. Jadi Ferit juga tidak boleh menemui Pelin, dan akhirnya mereka setuju dengan kesepakatan ini. Kazim mengancam Suna untuk tidak memberitahukan apapun tentang kejadian hari ini. Tadi di telepon, Ferit mengundang Suna untuk makan malam. Seiran curhat kepada Ferit jika apa yang dilakukan Yusuf tidaklah normal. Ferit menjawab, Yusuf tidak tahu jika Seiran tidak mencintainya lagi. Seharusnya ia sadar diri jika mereka tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Ifakat memberitahu Ferit mengenai masalah Fuad dan Asuman. Jadi ia menaruh harapan besar kepada Ferit dan Seiran untuk segera memiliki keturunan. Ferit memberitahu Seiran jika mereka akan berkencan. Pertama mereka akan sarapan lalu pergi ke gym. Seiran tampak bersemangat, akan tetapi ia tidak tahu jika diajak pergi menggunakan kapal pesiar. Seiran seperti fobia jika melalui jalan air. Akan tetapi perlahan-lahan Ferit berhasil meyakinkannya. Ferit menggoda Seiran dengan bertanya apakah ia bisa berenang. Gadis itu pun menjawab jika ia sangat pandai. Hanya saja Ferit tidak yakin, sebab Seiran tiba-tiba menggenggam tangannya ketika mendengar klakson kapal. Halis B merasa dibohongi, bahwa ketika Ifakat berada di Antep, ia mengatakan jika Ferit akan dinikahkan dengan gadis yang lebih tua. Mulai sekarang ia tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Akibat kesalahan itu timbul banyak masalah. Ferit dan Seiran tiba di restoran, sementara Suna baru bangun dari tidurnya. Ibunya menyemangatinya karena ia akan diajak makan malam. Lagi pula ayahnya tidak akan menyiksanya lagi. Ferit mengatakan kepada Seiran jika Yusuf menganggap jika dirinya masih mencintainya. Dia tidak bisa terima jika Seiran sekarang menjadi bagian keluarga Korhan. Mendengar itu Seiran tidak mau berkomentar. Ferit sengaja meletakkan handphonenya di dekat Seiran untuk membuktikan jika dirinya tidak menghubungi Pelin. Itu artinya kesepakatan di antara mereka berdua akan dipatuhi. Fuad kini lebih dekat dengan Suna. Sementara Yusuf kini bersiap untuk bekerja di keluarga Korhan. Seusai sarapan, Ferit mengajak Seiran untuk nge-gym. Akan tetapi hal tak terduga kembali terjadi. Pelin bekerja di sana. Jadi bagaimanapun juga dia pasti mengganggu kegiatan Seiran dan Ferit. Pelin mengatakan jika Suna ternyata lebih membosankan dibandingkan Seiran. Jelas ia berkata seperti itu karena sebelumnya telah dicekik dan diancam oleh Suna. Ferit memperingatkan Pelin untuk tidak berada di antara mereka, sebab bisa jadi semua orang melihat mereka. Lalu kemudian menuliskan berita yang tidak-tidak. Pria yang kemarin kekasihnya mendekati Ferit ada di tempat gym. Ferit dan Seiran tanding tenis meja. Jika Seiran yang menang, maka ia boleh masuk ke perguruan tinggi. Namun apabila Ferit yang menang, maka mereka harus memiliki bayi. Agar memiliki bukti, Seiran kemudian merekamnya. Suna menghubungi Seiran, akan tetapi tidak ada jawaban. Pertandingan baru berjalan sebentar,
Ferit dan Seiran didatangi lelaki yang tidak mereka kenal. Lelaki itu hanya mengajak Ferit untuk bertemu di luar. Jelas ini merupakan ajakan yang tidak ramah. Ferit menyuruh Seiran untuk tetap di tempatnya sebab ia akan keluar. Seiran kemudian menghubungi Suna dan memberitahukan sepertinya Ferit dalam masalah. Ternyata pria tadi tidak datang sendirian, masih ada 3 temannya yang lain. Seiran sangat panik dan menduga jika Ferit akan dikeroyok. Fuad dan Suna datang di waktu yang tepat untuk membantu Ferit. Singkat cerita, mereka memenangkan perkelahian dan pergi dari tempat itu. Sepanjang perjalanan, baik Fuad maupun Ferit saling memuji. Bagi mereka, ini bukanlah perkelahian yang pertama. Terakhir mereka melakukan ini bersama-sama waktu kecil. Halis B memberitahu Latif jika ia memutuskan untuk menghubungi Bibi Hatuk. Setelah itu ia ingin menemui mantan tunangannya itu karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Meskipun keduanya belum sempat menikah, akan tetapi hubungan di antara keduanya baik-baik saja. Terlebih mereka telah menjadi besan. Halis B mengaku senang bisa mencicipi kopi buatannya lagi. Jika Bibi Hatuk mau, ia akan menyiapkan pembantu. Hanya saja Bibi Hatuk menolaknya. Dia mengaku telah kehilangan nafsu dunia. Setelah lama menunggu, ketika Halis tidak pernah datang lagi kepadanya, Halis pun ikut sedih dan ia pun meminta maaf. Kenangan itu akan terus membekas di hatinya. Suna dan Seiran diminta memilih baju karena akan diajak ke bar Fuad dan Ferit. Bibi Hatuk marah besar kepada Kazim karena ia akan memeras Halis. Menurutnya saudaranya itu terlalu serakah. Bahkan fasilitas mewah yang mereka terima ternyata belum cukup. Seiran menolak ditawari minum alkohol. Sementara Suna justru penasaran sebab ini baru pertama kali. Pelin tiba-tiba menghubungi Ferit. Hanya saja Ferit teringat dengan kesepakatannya dengan Seiran. Latif memerintahkan Yusuf untuk berjaga di mansion. Rekan-rekannya menyuruhnya untuk membiasakan diri dengan pekerjaan ini. Seiran mengingatkan Suna untuk tidak banyak minum. Akan tetapi, Ferit justru mencegah Seiran dan membiarkan Suna bersenang-senang. Pelin mulai kesal, pesan dan teleponnya tidak ada jawaban. Fuad dan Ferit meremehkan Seiran jika ia tidak bisa memainkan piano. Karena merasa tertantang, Seiran kemudian membuktikannya. Fuad dan Ferit merasa malu, ternyata Seiran sangat mahir. Fuad mengatakan kepada Ferit jika ia beruntung mendapatkan Seiran. Seiran ingin mengajak Suna ke toilet, akan tetapi Suna sedang mabuk. Jadi terpaksa Fuad yang mengantarnya. Begitu mereka pergi, Ferit dan Suna berdansa. Yusuf memergoki Pelin yang akan masuk ke kamar Ferit. Dari situ Yusuf baru tahu jika Pelin adalah pacar Ferit. Suna menangis di hadapan Ferit. Ia merasa iri kepada Seiran. Andai saja dia lebih muda, pasti Ferit memilihnya. Tiba-tiba Suna mencium Ferit dan dilihat oleh Abidin. Padahal di waktu yang bersamaan, Seiran kembali ke ruang bar. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.